Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat adik-adik kebanggaan se-Sulawesi Selatan. Gimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat ya? Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas materi-materi seputar persiapan ujian adik-adik untuk TKA. So you have to be excited about this time. Tentu saja dalam program andalan kita, Smart School, Generasi Smart, Berkarakter, Cerdas Ki. Oke adik-adik, untuk pertemuan hari ini selama 20-30 menit ke depan kita akan membahas materi berkaitan dengan bahasa Indonesia tingkat lanjutan yang dimana di pertemuan sebelumnya kakak sudah sampaikan bahwa untuk bahasa Indonesia TL ini berkaitan dengan materi untuk persiapan UTBK juga. Jadi langsung saja kita bahas untuk soal nomor pertama. Oke, ternyata di dalam slide ditampilkan ada sebuah teks yang dimana ada beberapa kalimat, tapi yang kakak jelaskan bahwa adik-adik harus fokus dulu di soalnya terlebih dahulu. Jadi untuk soal pertama di sini dikatakan penulisan kata yang kurang tepat. Jadi kata kuncinya kita harus tahu dalam hal ini kalau penulisan kata apa-apa saja yang perlu diperhatikan. Nah, jadi untuk yang pertama, kalau misalnya berkaitan dengan penulisan kata, yang pertama dilihat dari baku sesuai dengan KBBI. Jadi kalau misalnya di dalam kalimat itu ada yang tidak sesuai dengan KBBI, berarti dalam hal ini penulisan katanya kurang tepat. Terus yang kedua, kalau misalnya semuanya baku, lihat dari penulisan di dan penulisan ke. Yang dimana ada aturannya. Di akan dipisah kalau menyatakan posisi atau tempat, contohnya di pasar. Dan kalau misalnya tidak menyatakan tempat atau waktu, berarti dia digabung. Contohnya dibantu. Nah, kemudian kalau misalnya belum dapat jawabannya, kita lihat dari gabungan kata. Untuk pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari aturan gabungan kata yang dimana gabungan kata tersebut ada 5 aturan yang dimana contohnya adalah kalau misalnya kata dasar sama kata dasar berarti itu dipisah. Kalau dua imbuhan itu baru digabung dan seterusnya. Oke, jadi kita untuk dapatkan jawabannya sebenarnya kalau penulisan kata ini tanpa baca teks pun kita bisa jawab dengan melihat opsi jawabannya saja. So, kita make sure ke setiap opsinya. Nah, untuk yang alfa di situ ada kata berdampak. Nah, jadi penulisannya sudah benar ya. Berdampak itu nggak dispasi dan dalam hal ini sudah baku juga. Jadi ini benar. Oke, memengaruhi atau mempengaruhi. Nah, jadi memengaruhi ya. Jadi memengaruhi. Jadi kalau misalnya untuk kata dasar yang awal hurufnya P, terus dia huruf pertamanya konsonan, terus huruf keduanya vokal, maka jika dipakaikan imbuhan me, ini include imbuhan awalan me, akhiran i, atau imbuhan me, akhiran kan. Nah, dia itu P-nya berubah jadi M. Kan memengaruhi itu adalah kata dasarnya pengaruh. Pengaruh itu awalannya huruf P, dan huruf pertamanya pengaruh itu P, konsonan, E-nya vokal, jadi P-nya jadi M. Berarti otomatis ini sudah benar ya. Oke, sanitasi aman ya. Jadi ini baku. Nah, terus miliaran. Nah, miliaran Kakak mau tanya, ini penulisannya pakai Y atau pakai I? Nah, jadi harusnya pakai I ya. Nah, berarti dalam hal ini penulisannya sudah salah, berarti kita sudah dapatkan jawabannya. Jadi bakunya gimana Kak? Bakunya itu pakai I, miliaran, bukan pakai Y. Sementara kalau error sudah benar juga akses, jadi untuk nomor satu kita sudah dapatkan jawabannya yaitu di bagian delta. Miliaran tidak pakai Y tapi pakai I. Oke, jadi kakak rasa untuk penulisan kata adik-adik sudah paham ya. Oke, berarti kita lanjut saja ke soal nomor 2. Di sini ada kesalahan penggunaan kata. Oke, jadi dimiliki ini ada revisi, jadi dimiliki ini ada di kalimat kelima ya, bukan di kalimat keempat. Kesalahan penggunaan kata biasanya cara kerjanya itu imbuhannya salah. Kak, gimana caranya kalau misalnya imbuhannya salah di dalam kalimat? Ciri-cirinya kalau kita baca dan kayak ada yang mengganjal, berarti bisa jadi ada yang salah dalam memberikan proses imbuhan. Contohnya, saya dibeli apel.
Nah, dibeli ini salah kan, karena saya dibeli apel dan dalam hal ini tidak masuk akal juga. Jadi harusnya dibeli itu harusnya pakai imbuhan me. Oke, jadi saya membeli apel. Nah, itu benar ya. Oke, jadi kita make sure di bagian alfa, di situ perubahan kalimat 2. Jadi Kakak bacakan di kalimat kedua, perubahan iklim juga mengubah. Nah, benar ya? Aman. Oke, terus kita lihat di opsi selanjutnya, yaitu di opsi Bravo, di kata peningkatan kalimat 3. Peningkatan di kalimat 3, Kakak bacakan di situ dikatakan, Badan Meteorologi Dunia WMO menyatakan peningkatan banjir dapat menghancurkan. Oke, untuk dari segi bacaan aman ya, jadi posisi peningkatan ini memang sudah benar pakai imbuhan pean. Berarti kita lihat yang Charlie itu di kalimat kelima. Nah, kita lihat kalimat kelima ya, kata dimiliki. Nah, di situ kalimat limanya dikatakan seperti ini. Jadi, 39% populasi dunia tidak dimiliki akses. Tidak dimiliki akses. Ini kalau kalian baca, ini sudah benar enggak atau salah? Nah, salah ya, karena udah ketahuan. Di situ dikatakan dalam hal ini dimiliki akses, dunia tidak dimiliki akses, harusnya dunia tidak memiliki akses. Jadi dinya ini diubah menjadi imbuhan imbuhan me. Jadi kalau misalnya kita ubah menjadi imbuhan me, jadi dalam hal ini jadi 39% populasi dunia tidak memiliki akses. Nah, jadi itu sudah benar ya pada air minum yang aman. Jadi otomatis untuk nomor 2 kita sudah dapatkan jawabannya yaitu di opsi Charlie. Dimiliki di kalimat 5. Jadi seperti itu adik-adik, jadi gampang saja. Nah, berarti kita lanjut lagi nih. Untuk ke soal nomor 3 diperhadapkan dengan teks seperti yang Kakak jelaskan, fokus dulu di soal. Di sini dikatakan kata dia pada kalimat terakhir merujuk kepada apa? Kalau dikatakan kalimat terakhir rujukannya apa? Jadi baca dulu kalimat yang dimaksudkan di soal, kalau belum dapatkan clue-nya baru kita baca kalimat sebelumnya. Di situ dikatakan kata dia ya. Nah, dia tuh di bagian kalimat terakhir. Di situ dikatakan bahkan seorang dokter anak pun harus dibekali keterampilan kursus agar dia dapat melakukan pijat bayi. Agar dia. Tapi ketika kita lihat kalimat 6, dia di sini sudah ada clue-nya atau tidak? Oke, jadi sudah ada clue-nya ya. Jadi clue-nya itu adalah seorang dokter dokter anak. Nah, jadi ini ada dua cara. Baca dulu kalimat yang dimaksudkan di soal. Kalau misalnya dia sudah ada clue-nya, berarti tidak perlu lagi baca kalimat sebelumnya. Kalau sudah dapat, berarti itu jawabannya. Jadi otomatis kita sudah dapatkan dia yang dimaksud itu adalah dokter anak, berarti jawabannya adalah bagian Bravo. Nah, jadi seperti itu ya. Kata dia. Rujukan namanya, ini, itu, dan seterusnya. Oke, jadi aman ya? Oke, jadi kita lanjut aja ke soal berikutnya. Jadi di sini dikatakan konjungsi yang kurang tepat. Jadi kalau konjungsikan kita sudah ketahui dia itu posisinya ada yang di tengah, ada yang di awal. Di pertemuan sebelumnya Kakak sudah berikan materinya dan tinggal adik-adik make sure dan hafal. Konjungsi-konjungsi apa saja yang bisa di awal, konjungsi-konjungsi apa saja yang bisa di tengah, dan seterusnya. Nah, kita lihat untuk yang alfa kata dengan dan B dan di kalimat kedua. Oke, kita lihat ya. Oke, kata dengan di kalimat kedua. Oke, jadi untuk kata dengan, konjungsi dengan di kalimat kedua bagi sebagian orang, pijat bayi dipercaya dapat merangsang pertumbuhan otot dan saraf. Nah, jadi di sini kalau kita lihat untuk penggunaan konjungsi dengannya di kalimat satu ya, pijat bayi tidak boleh sembarangan, perlu orang dengan keahlian. Nah, jadi posisi dengan di sini sudah benar. Karena memang dengan itu multifungsi. Jadi dia tuh bisa di awal kalau menyatakan keterangan, tapi setelahnya itu harus ada koma dan dengan itu bisa di tengah. Jadi so far untuk kalimat satu konjungsi dengan aman. Nah, barulah kita di kalimat 2 dengan konjungsi dan.
dan adalah hubungan penambahan yang posisinya cuman di tengah, jadi dia tidak boleh di awal. Nah, jadi untuk kalimat 2 ini sudah benar juga karena konjungsi dannya ini tidak ada di awal kalimat, tapi dia di tengah. Berarti untuk konjungsi dan ini sudah benar. Kalau misalnya dannya itu di awal kalimat, berarti otomatis dia tidak efektif. Kenapa? Karena dan cuman posisinya ada di tengah. Makanya Kakak bilang kalian harus hafal posisi dan konjungsinya biar kalian bisa jawab soal ini sepersekian detik. Jadi ingat dan hubungan penambahan di tengah dengan hubungan cara posisinya bisa di tengah dan bisa di awal kalau menyatakan keterangan. Oke, kita lihat di opsi Charlie karena kita belum dapatkan jawabannya tetapi di kalimat 3. Oke. Tetapi di kalimat ketiga. By the way adik-adik, tetapi itu harus kalian ketahui, dia itu posisi konjungsinya sama kayak dan. Dia itu di tengah, jadi dia tidak boleh di awal. Nah, Kak, yang di awal apa? Yang di awal itu, by the way, kalau untuk tetapi, dia itu adalah konjungsi hubungan pertentangan. Jadi, dalam hal ini, kalau misalnya kita mau pakaikan pertentangan ya harus yang konjungsi yang memang posisinya di awal. Apa itu, Kak? Jadi akan tetapi atau namun. Jadi otomatis kita sudah dapatkan yaitu di bagian kalimat ketiga Charlie karena tetapinya dia taruh di awal sehingga tidak efektif yang dimana tetapi itu harusnya di tengah. Jadi otomatis untuk nomor selanjutnya jawabannya adalah bagian Charlie. Jadi seperti itu ya untuk pengerjaannya. Jadi Kakak rasa ini aman saja, tinggal dihafal posisi konjungsinya. Oke, gagasan utama. Ingat, gagasan utama itu biasanya posisinya ada dalam kalimat. Oke, ada dalam kalimat utama. Oke. Gagasan utama itu sama halnya dengan ide pokok, yang dimana ide pokok ini kurang lebih ada posisinya di dalam kalimat utama. Kalimat utama itu ada di mana? Kalimat utama itu biasanya ada di awal, biasanya ada di kalimat satu. Jadi biasanya di kalimat satu ini menjadi pokoknya, menjadi pengembangan di bagian kalimat lainnya. Jadi sebenarnya kita sudah dapatkan jawabannya, yaitu di kalimat satu. Kita baca. Untuk kalimat satu dikatakan pijat bayi tidak boleh sembarangan, perlu orang dengan keahlian khusus untuk melakukannya. Di situ dikatakan, dilanjutkan lagi nomor 2, bagi sebagian orang, pijat bayi dipercaya dapat merangsang pertumbuhan otot, dan seterusnya. Nah, jadi otomatis ingat, jawabannya otomatis di kalimat satu, karena dia membahas mengenai pijat bayi yang tidak boleh sembarangan atau hati-hati. Bahkan ditegaskan di opsi 4 dan di kalimat 4, 5, dan kalimat 6. Jadi bahkan menggunakan keahlian khusus. Jadi makanya untuk gagasan utama yang sudah benar itu ada di kalimat pertama. Jadi otomatis nomor yang selanjutnya yaitu ada di opsi alfa. Jadi seperti itu ya adik-adik. Oke, berarti kita lanjut aja ke soal berikutnya yaitu di soal ada teks sebelum mulai bersih-bersih. Jadi dalam hal ini kita lihat dulu di soalnya, penulisan huruf kapital yang kurang tepat. 1, 2, 3, 4 semuanya benar. Oke, kita lihat ya. Jadi untuk kapital kita sudah belajar aturannya, jadi kita make sure dulu. Sebelum mulai bersih-bersih, matikan ponsel Anda dan lepaskan semua aksesori pendukung seperti casing tambahan. Jadi adik-adik kalau misalnya kalian lihat di sini otomatis kalau di dalam kalimat di awalnya wajib kapital kan. Cuman yang kita salvok itu adalah yang di kata Anda. Apakah Anda ini harus kapital atau tidak? Jawabannya harus kapital meskipun di tengah kalimat. Kenapa? Karena Anda ini dia adalah sapaan. Anda, saudara, engkau, kamu. Nah, jadi hubungan kekerabatan Anda, saudara, atau misalnya berkaitan dengan nak,
Pak, Bu, dan seterusnya. Jadi kamu itu tidak ya, jadi yang sapaan itu seperti itu, hubungan kekerabatan. Jadi berkaitan dengan keterlibatan antara kita dengan lawan bicara kita. Jadi otomatis Anda ini kan merujuk kepada lawan bicara kita secara langsung. Jadi makanya dikatakan sapaan. Sama juga bagaimana kabar saudara. Nah, saudara itu berarti merujuk ke lawan bicara kita. Yang dimana berhubungan langsung. Jadi saudara itu S-nya juga harus kapital. Karena Anda itu harus kapital dan kalian lihat di beberapa kalimatnya ada penggunaan Anda, jadi kalian make sure dulu Anda itu semuanya kapital atau tidak. Oke, jadi di kalimat kedua ada kata Anda tapi sudah benar kapital. Jadi kita lihat lagi. Terus di kalimat ketiga adakah menggunakan kata Anda? Ada. Cuman permasalahannya dia huruf huruf kecil. Jadi otomatis untuk dari segi penggunanya sudah salah. Karena Anda itu sapaan konsisten harus kapital kalaupun di tengah kalimat. Jadi so far aman ya. Jadi kita sudah dapatkan berarti ini ada di kalimat ketiga. Oke, jadi untuk penulisan kapital yang salah yaitu di kalimat ketiga. Jadi otomatis jawabannya adalah bagian Charlie. Jadi seperti itu. Jadi adik-adik baca saja aturan dari penulisan huruf kapital. Oke, nah selanjutnya kita lanjut ke nomor berikutnya, penggunaan tanda baca yang kurang tepat. Kalau dapat soal seperti ini, ingat penggunaan koma. Karena biasanya pembuat soal membuat tanda baca itu salah biasanya di koma dulu. Tapi kan Kakak pernah jelaskan kalau misalnya ada konjungsi yang wajib dia itu menggunakan koma sebelumnya kalau di tengah kalimat. Konjungsi apa itu, Kak? Jadi konjungsi tetapi, oke, konjungsi sedangkan, konjungsi melainkan, konjungsi yaitu atau yakni pastikan sebelumnya harus ada koma. Dan yang terakhir ada konjungsi seperti. Tapi ingat kalau misalnya sepertinya berupa contoh, nah dia itu sebelumnya baru pakai koma. Nah jadi dihafal tetapi sedangkan mereka yaitu yakni wajib menggunakan koma sebelumnya dan seperti kalau menyatakan contoh. Misalnya saya membeli buah-buahan seperti anggur dan apel. Anggur dan apel itu adalah contoh dari toko saya apa yang dibeli. Jadi makanya sebelum seperti ada koma. Jadi dihafal ya, kita lihat dalam teksnya. Sebelum mulai bersih-bersih, matikan ponsel Anda dan lepas semua aksesori pendukung seperti. Oh, ternyata ada kata seperti. Dan seperti di sini tidak menggunakan koma. Kalau seperti tidak menggunakan koma, kalau dia berupa perumpamaan. Kita lihat ya, di situ dikatakan lepas semua aksesori pendukung seperti casing tambahan. Permasalahannya casing tambahan ini bukan perumpamaan, tapi dia itu adalah berupa contoh. Nah, jadi dalam hal ini harusnya sebelum seperti menggunakan tanda koma. Jadi otomatis kita sudah dapatkan jawabannya bahwa seperti di kalimat satu itu harus menggunakan tanda koma. Jadi otomatis jawabannya adalah bagian alfa. Oke, nah jadi seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya sebelum kita menutup pertemuan hari ini. Nah, di sini dikatakan penggunaan ejaan. Nah, jadi kalau misalnya penggunaan ejaan yang diperhatikan itu adalah huruf kapital, huruf miring, dan tanda baca. Tanda baca. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini penggunaan namun. Nah, jadi namun itu sudah benar kapital awalannya. Kenapa? Karena dia itu adalah konjungsi yang memang posisinya ada di awal kalimat. Anda sudah benar kapital A-nya karena dia itu berupa sapaan. Aksesori, aksesori kita lihat. Aksesori ada di tengah kalimat. Oke, aksesori ada di tengah kalimat ya. Jadi otomatis sudah benar penggunanya huruf kecil. Oke, kita lihat. Screen protector.
tidak memiringkan. Sementara screen protector ini adalah bahasa bahasa asing yang di mana dia itu bukan nama diri. Jadi harusnya dia memang sudah benar penulisannya huruf miring, sementara di teksnya di opsinya tidak memiringkan. Jadi penggunaan ejaan yang salah itu ada di opsi delta. Nah, jadi adik-adik tinggal lihat saja ya dari segi penggunaan ejaannya huruf kapital, huruf miring dan seterusnya. Oke, jadi seperti itu adik-adik kalau misalnya untuk dari saya. Nah, jadi kalau kita lihat ada beberapa soal yang berkaitan dengan soal-soal persiapan UTBK. Jadi adik-adik tinggal mempermantap dengan memperbanyak latihan pengerjaan soal biar kalian semakin familiar dengan soal-soal yang diberikan. Oke, jadi adik-adik kalian yang mau menonton ulang boleh banget adik-adik nonton di YouTube Smart School. Oke, untuk pertemuan hari ini sekian saja untuk hari ini. Terima kasih buat kesempatan adik-adik untuk mau belajar terus. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini boleh membuahkan hasil yang baik dan boleh menjadi bekal adik-adik untuk persiapan TKA nanti dengan hasil yang memuaskan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan dan saya atas nama Andrian Junsreil pamit undur diri. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa adik-adik.